بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Assalamualaikum Sobat Muslim. Tidak ada yang aneh tentang hujan. Bermula awan putih menjadi awan hitam. Rintik-rintik, kadang angin menyapa lembut, kemudian ia bertandang, membasahi pori-pori bumi. Bahkan, ada yang tidak peduli dengan kedatangannya. Bila ia berdendang, payung siap menghadang. Kehadirannya, dari rintiknya, menyapa siapa, menghanyutkan apa, berada di mana, kapan, dan berbentuk apa. Semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan telah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk dalam hal ini adalah diturunkannya hujan. Kapan terjadinya? Di mana diturunkan? Berapa intensitasnya dan bagaimana dampak dari hujan tersebut? Turunnya dikawal langsung oleh malaikat Mikail, sebagaimana dalam Ibnu Katsir, dengan dibantu oleh malaikat-malaikat lainnya. Ia tidak serta-merta turun. Ia berproses cukup panjang dan rumit. Pembentukan angin, pembentukan awan, kemudian turunlah hujan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 48 dan surah An-Nur ayat angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Surah Ar-Rum ayat 48. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surah An-Nur ayat 43. Anehnya, ia jatuh dengan buliran-buliran lembut nan indah, seperti mutiara yang menyapa bumi. Walau kadang seperti buliran besar, namun tetap saja buliran indah. Bagaimana kita bisa membayangkan, dari ketinggian luar biasa, langit ia tetap jatuh serupa, berbentuk bulir dan lembut. Sedangkan bila kita menuangkan air dari ketinggian, maka akhirnya menyatu padu. Maka tidak satu bulir pun air yang jatuh di suatu tempat,
tanpa pengawasan dan kerja malaikat Mikail dan yang membantunya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya, tiada seorang pun mengetahui kapan diturunkannya hujan, di malam hari ataukah siangnya. Kata Imam kata Ada, ia termasuk rahasia dari 5 yang dirahasiakan Allah. 1. Isinya rahim seorang ibu. 2. Esok apa yang akan terjadi. 3. Esok apa yang akan diperbuat dirinya. 4. Di mana nyawa berhenti berdetak. Dan 5. Kapan derai hujan menyapa bumi. Hujan, rahasia paling rahasia. Ia yang disebut dengan Mafatiul Gaib, kunci ilmu gaib. Sedangkan guntur, petir, dan kadang menghantar hujan, juga kadang dianggap biasa. Sebenarnya sudah dibahas oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Al-Mufratil Bukhari, hadits 262, pada bab Iza Samia Al-Radu. Sesungguhnya guntur adalah suara, gelegar, malaikat ketika hujan, laksana pengembala yang menghalau, dengan suara kambingnya. Dalam Al-Quran, ia tertera 2 kata, matar, dan gaib. Mufasir ada yang menganggap satu arti, namun ada pula yang memaknai berbeda dalam aspek dampaknya. Matar, hujan yang mendatangkan kerusakan, sedangkan gaib adalah hujan rahmat. Mudah-mudahan hujan yang selalu menyapa kita setiap hari, menjadi rahmat dan keberkahan bagi bumi dan isinya. Allahumma sayyiban nafian. Sekian penjelasan dari Zima. Sampai di sini dulu Sobat Muslim, sampai berjumpa di video selanjutnya.